Shalom, kado kawan Donmen. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kembali hari ini kita bisa bersateduh bersama-sama di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih sehat-sehat ya. Kalaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kondisinya kurang sehat atau sakit, saya berdoa semoga Tuhan memberi kekuatan, pengharapan untuk terus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, memberikan pemulihan, kesehatan bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Amin. Dan saya percaya dalam kondisi sehat atau tidak sehat, baik atau tidak baik, kuat atau lemah, kiranya itu tidak jadi penghalang kita untuk kita tetap cari Tuhan, untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita tetap berdoa, menyembah, memuji, dan belajar firman Tuhan. Amin saudara. Yuk kita siapkan diri kita siapkan tempat yang baik, dan juga segenap hidup kita. Kita minta Tuhan kiranya layakkan kita, supaya hari ini kita bisa sama-sama menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan diri kita berdoa ya. Haleluya. Mari teduhkan hati kita, teduhkan jiwa kita, teduhkan pikiran kita. Saat kita dekat hadirat-Nya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Terima kasih, terima kasih Tuhan, buat hari yang Kau beri. Kami datang padamu, kami cari wajah-Mu, kami nantikan Engkau, oh Tuhan. Kami rindukan, kami butuhkan, kami harapkan Engkau, kami nantikan Kau, oh Tuhan kami, ya Allah kami, ya Aba, ya Bapa. Sembah kami bagi-Mu, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ucapkan syukur atas semua yang terjadi, walau belum ku pahami semua yang telah terjadi di dalam hidupku.
namun ku tahu Tuhan sertaku. Segala sesuatu ada waktunya. Ku tahu Tuhan punya rencana. Di balik ini semua Tuhan turut bekerja. Kesabaranku takkan percuma. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan kan kulihat, megahnya yang Tuhan buat. Ku ucapkan syukur atas semua yang terjadi, walau belum ku pahami semua yang telah terjadi di dalam hidupku. Namun ku tahu Tuhan sertaku. Segala sesuatu ada waktunya. Ku tahu Tuhan punya rencana. Di balik ini semua Tuhan turut bekerja. Kesabaranku takkan percuma. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan kan kulihat, megahnya yang Tuhan buat. Bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan kan kulihat, megahnya yang Tuhan buat. Katakan segala sesuatu, segala sesuatu ada waktunya. Ku tahu Tuhan punya rencana. Ku kuatkan dan teguhkan hati, ku pasti dapat melewati selama ku berpihak denganmu Tuhan. Oh, bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan kan kulihat, megahnya yang Tuhan buat. Mari bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan kan kulihat, megahnya yang Tuhan buat. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur
bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan, kan kulihat megahnya yang Tuhan buat. Sebab itu yang dikehendaki, sebab itu yang dikehendaki Tuhan, kan kulihat megahnya yang Tuhan buat. Kan kulihat megahnya yang Tuhan buat. Kan kulihat megahnya yang Tuhan buat. Mari sembah Dia, mari tinggikanlah namanya, mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, mari bermazmurlah bagi Dia. Marilah kita menyanyikan, tinggikan namanya, muliakanlah Dia, Allah kita. Haleluya. Walaupun banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, walaupun banyak hal yang tidak kita pahami, walaupun mungkin apa yang kita mau, apa yang kita doakan belum terwujud, tetaplah bersujud. Haleluya. Tetaplah bersujud padanya, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kami menjadi pengikut-pengikut Yesus, Engkau tidak berjanji hari pasti akan panas, hari pasti akan hujan. Engkau berjanji Tuhan bahwa tidak selalu hidup kami akan lancar-lancar saja, akan baik-baik saja. Kadang kami mengalami situasi keadaan yang tidak seperti kami ingini, di luar ekspektasi kami. Bahkan kadang Tuhan izinkan apa yang kami harapkan itu tidak terjadi. Tapi di dalam kondisi apapun Tuhan, yang menjadi sumber sukacita kami bukanlah apa yang kami dapatkan, apa yang kami harapkan. Yang menjadi sumber ketenangan kami, yang menjadi sumber bahagia kami, kepuasan kami,
bukanlah diukur dari segala apapun yang kami mau Tuhan penuhi, tapi yang menjadi kepuasan kami, kebahagiaan kami, yang menjadi sukacita kami, karena ada Engkau, karena kami milik-Mu, karena kami kepunyaan-Mu. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau tetap ada bagi kami, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami, karena Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Jalan Tuhan tak dapat terselami. Yang terjadi dalam hidupku ini, namun kasih Tuhan membuatku mengerti bahwa yang terjadi memberiku arti. Jalan Tuhan tak dapat terselang. Yang terjadi dalam hidupku ini, namun kasih Tuhan membuatku bahwa yang terjadi memberiku arti. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Tuhan kan memberi, Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Siapakah yang dapat memisahkanku dari kasih Yesus Tuhanku? Karena hidupku lebih daripada
orang-orang yang menang. Apakah yang baik saja ku terima, tapi tidak terima yang terburuk. Selama kasih Kristus Yesus dalamku, hidupku gemilang. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Tuhan cukup bagiku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Yesus cukup bagiku. Haleluya. 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 Kasih Yesus lebih besar, kasih Yesus yang terindah, kasih Yesus yang berharga, kasih Yesus segalanya. Tak dapat tergantikan, tak dapat tergantikan kasih-Mu Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari indahnya dunia, lebih dari segala tahta, lebih dari segala harta. Kasih Yesus lebih cukup dari kami. Haleluya. Tuhan, meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Meskipun kami seringkali menyakiti Engkau, tapi Engkau tidak pernah menyakiti kami. Meskipun kami masih berbuat dosa, tapi Engkau tetap mengampuni kami. Meskipun apa yang kami mau tidak terjadi, tapi Engkau tahu caranya.
untuk menggantikan dan memberi yang lebih terbaik, lebih indah, lebih hebat dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami harapkan. Engkau rela korbankan nyawamu bagi kami. Meskipun kami seringkali Tuhan jangankan korbankan nyawa, korbankan waktu, tenaga, pikiran pun kami seringkali masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari Roh Kudus tolong celikan mata hati kami, jamalah kami, singkapkanlah kami, buat kami memahami betapa besarnya kasih-Mu, betapa tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami bagi-Mu. Haleluya. Saatnya kami mau belajar renungan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tuntunlah kami, buatlah kami mengerti, buatlah kami juga dapat menjalani seperti yang Kau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Amin. Baik, Kado, kawan Donmen, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan menyelesaikan tema tentang lebih dari pemenang, bagian yang keempat ya, bagian yang terakhir. Ya, kalau sebelumnya kita belajar dari Raja Salomo ya, dalam kitab Pengkhotbah, bagaimana dia mengajarkan kita lewat pengalaman hidupnya, lewat segala yang sudah dia tahu, segala hal yang dia alami. Pada akhirnya dia berkata, kekuatan, kecepatan, cendekia, hikmat, ya saudara, ternyata bukan itu yang menentukan Anda dan saya bisa jadi pemenang. Ya, meskipun itu memang bisa jadi itu semua menentukan kemenangan, tapi Raja Salomo melihat ada sisi yang lain, ada kebenaran yang lain, ya, ada fakta yang lain, realita yang lain, yaitu apa saudara? Waktu dan nasib. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bukan itu saudara, tapi time and change. Ya saudara ya, itu terjemahannya. Nah saudaraku yang terkasih, itu bicara tentang adanya waktu, time. Tentu ini waktunya bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Ya, Tuhan yang berkuasa atas waktu, Tuhan yang berdaulat atas waktu, sehingga dia bisa berbuat kapan saja, di mana saja. Waktunya Tuhan itu bisa terjadi di luar prediksi kita, di luar kemampuan kita, saudara, di luar perhitungan kita. Ya, bahasa aslinya saudara dalam bahasa Ibrani, ya, kata nasib di situ adalah pege, atau dalam bahasa Inggrisnya change, ya saudara ya. Saudara, ada perubahan ya, ada pergantian, ada kekuatan yang dapat mengubahnya, menggantinya. Nah, kalau nasib kan kesannya ya udah terima nasib gitu ya. Jadi ya kalau memang nasib saya tidak baik ya tidak baik gitu. Kalau nasib saya baik ya baik. Kalau nasib saya buruk ya buruk. Kalau nasib saya tidak buruk ya tidak buruk gitu ya saudara. Tapi saudara, di dalam iman Kristiani kita hidup bukan berdasarkan nasib, tetapi apa? Kita hidup berdasarkan kasih karunia. Nah itu dia ya. Kita hidup karena anugerah. Jadi di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu.
Yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi sangat bagus, saudara. Amin. Ya, itu kekuatan sumber kemenangan Anda dan saya yang membuat Anda lebih dari pemenang. Karena orang-orang yang menang, saudara, kalau dia enggak mendapatkan waktunya Tuhan, dia enggak mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, tidak akan bisa terjadi perubahan, tidak akan terjadi sebuah pembalikan keadaan. Tapi kalau Anda dan saya ya hidup di dalam waktunya Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, maka nasib apapun yang buruk atas hidup Anda dan saya, Tuhan bisa ubahkan itu. Nah, itu kekuatan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oke, jadi demikian saudara ya, itu bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, lebih dari pemenang. Nah, kita lihat dasar firman Tuhannya. Saya ajak Bapak Ibu semua membuka Roma pasal 8. Ya, kita lihat firman Tuhan Roma pasal 8, saudara ya. Ayatnya dimulai dari ayat yang ke 31, ayat 31 ya saudara. Dan seterusnya ya. Nah, mari kita lihat saudara, ini dasar kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Ya, kita baca ya, demikian firman Tuhan saudara. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Lihat ya, ada kata apa? Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini cocok ya dengan perjanjian lama tadi, kitab pengkhotbah tadi. Ya, ada kasih karunia Tuhan yang membuat Anda dan saya bisa berubah, saudara. Ya, Tuhan bisa mengubah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, itu hanya orang-orang yang lebih dari pemenang yang bisa merasakan dan menikmatinya, saudara. Kalau cuman menjadi juara dan menang-menang aja nggak bisa. Oke? Dan itu sumbernya dari siapa? Di sini jelas dikatakan, siapakah yang dimaksud? Anaknya sendiri yang menyerahkannya bagi kita semua, Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, yang membuat Anda dan saya lebih dari pemenang, Yesus Kristus, saudara. Ya, oke. Nah, kita teruskan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi perhatikan Bapak Ibu, ada kata-kata begini. Siapakah yang melawan kita? Siapakah yang akan menggugat kita? Siapakah yang akan menghukum kita? Jadi dari tiga kata ini, saudara, melawan kita, menggugat kita, menghukum kita. Berarti kan dengan kata lain apa ini, saudara? Inilah orang yang lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Anda tidak didapati kesalahan, tidak lagi didapati cacat celah, tidak ada noda. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat Anda tidak ada noda, cacat celah, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi pelanggaran, tidak ada lagi kesalahan? Karena Yesus Kristus telah menyucikan, menguduskan, membenarkan kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, ini membuat Anda dan saya lebih dari pemenang, saudara. Kita boleh saja ya dianggap baik, dianggap suci, dianggap benar oleh manusia. Tapi apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci di mata manusia belum tentu di mata Tuhan. Oke, kalau apa? Kalau Anda dan saya belum mendapatkan kasih karunia Tuhan, belum mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau Anda dan saya belum berada di waktunya Tuhan, ya Anda belum mendapatkan satu jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup Anda. Dan apa tandanya, apa buktinya saudara dan saya mendapatkan waktunya Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan perubahan nasib? Kalau Anda dan saya percaya, beriman, dan mengikut Yesus.
Itu dia saudara. Maka semua akan Tuhan bisa ubahkan. Dengan catatan percayanya, berimannya, dasarnya benar, dasarnya sungguh-sungguh. Yaitu apa? Didasari kasih karunia dan anugerah. Bukan didasarkan perbuatan amal baik, kesucian, kesalehan kita. Bukan karena kekuatan gagah kita. Ya, karena siapakah yang dapat menggugat, menghukum dan melawan kita? Ini bukan bicara soal kitanya, karena kita ini pasti banyak salah dosanya, kita ini banyak kekurangan, kelemahan saudara. Tapi karena ada Yesus dalam hidupmu dan hidupku, dialah yang akan menolong Anda, dialah yang akan menguatkan Anda, dialah yang akan membersihkan dan membenarkan Anda. Oke? Jadi ini yang pertama saudara. Kita lanjutkan ayatnya kembali. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Perhatikan kata ini, menjadi pembela bagi kita. Keren saudara. Yang membela kita siapa? Ya banyak orang kan senang ya kalau ada pembela banyak, ada dukungan banyak. Ya, tapi Anda akan jadi lebih dari pemenang kalau yang bela saudara bukan orang kaya, bukan orang pinter, bukan orang penguasa, bukan jumlah massa yang banyak, ya, tapi yang membela Anda adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau Anda mengalami pembelaan Tuhan, itu membuat Anda lebih dari pemenang. Amin saudara. Mau nggak saudara dibela sama Tuhan? Mau ya? Nah, itu yang akan membuat Anda jadi lebih dari pemenang. Kalau menang doang yang jadi pembelanya tidak selalu Tuhan, bukan pasti Tuhan. Tapi kalau Anda jadi pemenang, lebih dari pemenang, yang membela Anda adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, Yesus itu bela orang yang model kayak apa ya? Yesus itu bela orang yang seperti apa? Nah coba saudara renungkan. Ya, pasti Yesus nggak mungkin lah bela orang sembarangan, bela orang asal-asalan. Kalau manusia kan tidak. Kalau kamu bayar saya, kamu teman saya, kamu sudah banyak baik sama saya, oh saya bela. Tapi kalau kamu nyakitin saya, kamu musuh saya, ya mana mungkin dibela, betul nggak saudara? Ya, kalau Tuhan tidak seperti itu saudara. Saya percaya Tuhan juga tidak akan mungkin membela orang sembarangan. Nah ini alasan yang kedua saudara, kita dibela oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi bukan kita yang bela Tuhan, Tuhan yang bela kita. Boleh katakan sama-sama saudara, quotes ini, bukan saya bela Tuhan, tapi Tuhan yang bela saya. Amin saudara, kita nggak punya kekuatan apa kekuatan kita sampai kita bela-belain Tuhan? Nggak ada saudara. Justru sebaliknya kita lah yang perlu dibela sama Tuhan. Jadi kalau Anda mau jadi lebih dari pemenang, Anda melihat dan merasakan pembelaan Tuhan. Nah yang ketiga saudara, kita lihat ayat berikutnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Perhatikan kata-kata ini, saya terinspirasi dari ayat ini, dari kalimat ini. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Perhatikan nih, ada makhluk lain loh saudara. Ada kuasa-kuasa yang dahsyat di atas dan di bawah, ada pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara. Lebih dari pemenang yang ketiga adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kita tidak akan pernah terpisah dari Kristus saudara. Jadi kalau sampai Anda terpisah dari Kristus, tinggalkan Yesus,
itu tandanya Anda itu kalah. Anda kalah. Coba bilang sama-sama, kalau saya terpisah dari Kristus, kalau saya meninggalkan Kristus, tandanya saya gagal, tandanya saya kalah. Amin, saudara. Ini pegang firman Tuhan. Nah, masalahnya banyak cara dunia ini, banyak cara setan untuk memisahkan Anda dan saya. Caranya cuma dua, saudara. Kalau enggak dengan iming-iming, harta, tahta, dan cinta, itu bisa kan memisahkan kita dari Kristus. Tapi ada yang berikutnya, yaitu apa? Penindasan, aniaya, kesengsaraan. Ya, itu bisa. Dan kita seperti domba yang siap disembelih, saudara. Itu juga bisa membuat kita terpisah dari Kristus loh. Ya, bagaimana kita ini harus memperhadapkan situasi di mana bukan lagi mempertaruhkan harta, tahta, dan cinta, tapi mempertaruhkan nyawa. Karena kalau kita ini sampai terancam, saudara, bahkan nyawa. Nah, ini biasanya orang banyak kalah di sini. Jangankan nyawa, saudara, terancam nyawa. Kita baru terancam ekonomi, terancam jabatan, terancam kedudukan, terancam pekerjaan, terancam kesehatan. Kita udah apa? Nyerah. Ya, gimana dengan terancam nyawa? Tapi firman Tuhan berkata, kita akan tetap tidak terpisahkan apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak akan mungkin memisahkan diri dari Tuhan, tidak mungkin tinggalkan Tuhan. Saudara, mari kita bangun yuk rasa cinta kita. Sama kalau orang cinta sejati nih, dia tidak akan rela terpisah. Walaupun jarak jauh, walaupun apa yang terjadi, cinta dia tidak akan pernah mati. Amin, saudara. Cinta dia tidak akan pernah mandul. Cinta dia tidak akan pernah luntur. Semoga Anda dan saya cintanya demikian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa saya supaya Anda dan saya lebih dari pemenang. Amin. Saya ajak kita nyanyikan pujian tadi, saudara. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Yesus cukup bagiku. Tuhan kan memberi yang terbaik bagiku. Ku mau mengikut Yesus sampai akhir hidupku. Walau tak terjadi apa yang ku kehendaki, kasih Yesus cukup bagiku. Kasih Yesus cukup bagiku. Kasih Yesus cukup bagiku. Saya berdoa buat Kado kawan Donmen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Peganglah Yesus, setialah, cintailah Dia, bertahanlah, percayalah Dia pembela kita, Dialah yang mengasihi kita, Dialah yang tetap setia dan akan selalu ada bersama kita. Meskipun yang kita alami, situasi keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Meskipun ada godaan-godaan, iming-iming, harta tahta, cinta. Meskipun ada penindasan, penderitaan, aniaya yang membuat Anda harus rela berkorban waktu, berkorban jabatan, berkorban
perasaan, berkorban kesehatan, berkorban harta saudara. Tapi demi Yesus, kita tidak akan pernah terpisahkan. Kalau ada di antara saudara sedang dalam pergumulan, ada masalah, ada persoalan yang begitu berat, rasanya saudara tidak sanggup lagi dan Anda ingin tinggalkan Yesus, ingin keluar dari Yesus, ingin bunuh diri saudara, ingin mengakhiri hidup Anda. Saya sebagai hamba Tuhan berkata, Yesus mengasihimu saudaraku. Yesus mengasihimu saudaraku. Sabar, kesabaranmu tidak akan percuma, ketabahanmu tidak akan pernah sia-sia. Percayalah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Jangan sampai itu jadi alasanmu terpisah dan tinggalkan Yesus. Jangan pernah tukar Yesus, jangan pernah gantikan Yesus dengan apapun. Percayalah, akan tiba waktunya. Tuhan akan jadikan semuanya indah pada waktunya. Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa mengubah nasib kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang mungkin Anda baru mendengar firman Tuhan ini dan Anda belum percaya kepada Yesus Kristus, Anda punya kepercayaan yang lain. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Kiranya Roh Kudus menerangi hatimu, menerangi jiwamu, supaya engkau melihat cahaya Kristus, cahaya kasih Allah. Karena hanya di dalam Dialah yang membuat Anda bisa lebih dari pemenang. Kalau Anda mau mengalami lebih dari pemenang, Yesuslah jawabannya, Yesuslah alamatnya, Yesuslah pribadinya. Tapi kalau hanya mau jadi pemenang, hanya mau jadi juara, hanya mau jadi orang hebat, tanpa Yesus pun bisa. Tapi kalau engkau mau lebih dari pemenang, hanya ada di dalam Yesus Tuhan, anaknya yang tunggal, yang telah diserahkan bagi kita. Sambutlah Dia, terimalah Dia. Percayalah, Yesus tidak akan pernah mengkhianatimu. Yesus tidak akan pernah membohongimu. Yesus tidak akan pernah menyakitimu. Yesus tidak akan pernah merusak hidupmu. Justru sebaliknya, Dia akan mengangkatmu, Dia akan memulihkanmu, Dia akan menyembuhkanmu, Dia akan mengubahkan hidupmu menjadi indah. Terima kasih Tuhan. Biar waktumu terjadi buat saudara-saudaraku. Biarlah Engkau yang mengubah hati mereka, saudara-saudaraku, untuk mengenalmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Panggillah namanya, berserulah kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya. Mari saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah iman hati percayamu kepada Allah kita. Terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa. Terimalah berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat dalam penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan, hikmat, jamahan Roh Kudus memberkati kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan ini terjadi, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa lagi di saat teduh pagi berikutnya. Doa saya menyertai Bapak Ibu semuanya, kiranya tetap sehat jasmaninya, jiwa dan rohnya. Dan biarlah kita terus rajin, setia, taat kepada Tuhan, layani Tuhan. Dan percayalah Anda dan saya akan dibawa Tuhan lebih dari pemenang.
Sampai jumpa lagi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bye.